Eee, Halo, salam sejahtera kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan, program aplikasi tugas besar kami Alpro 2 yaitu pengelolaan data sampah dan daur ulang. Jadi untuk pertama, biarkan kami mengenalkan diri kami masing-masing. Pertama, perkenalkan nama saya, Paul Daniel Ginting dengan NIM 1030 12400 Dan 130. saya Nausid Kial Hakim dengan NIM 1030 1240 0065. Nah, jadi untuk, topik ini kami ambil dari topik 4 yaitu adalah aplikasi pengelolaan data sampah dan daur ulang. Nah, jadi kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi di sini untuk latar belakang ini kita, pengelolaan sampah, di sini kami melihat bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu, permasalahan yang cukup krusial dan, eee, ini juga sampah yang masih kompleks ini terutama di daerah yang padat penduduk, apalagi dengan volume sampah yang terus meningkat. Nah, setelah itu adanya kurangnya data yang terdokumentasi dengan baik menyulitkan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan daur ulang sampah, yang dimana dibutuhkan juga aplikasi digital untuk mencatat dan pengelolaan data sampah secara efisien yang dapat digunakan oleh petugas maupun masyarakat. Nah, jadi tugas besar ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang membantu dalam pencatatan dan pengelolaan data sampah serta proses daur ulang secara digital di suatu wilayah. Nah, aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan baik, baik yang disebutkan tadi yaitu petugas maupun masyarakat, yang dimana untuk meningkatkan efisiensi dalam penanggulangan sampah serta untuk mendaur ulangnya. Mmm, Selanjutnya adalah di sini kita ada tujuan aplikasi. Jadi tujuan utamanya itu ada kita bagi dengan 4 poin. Yang pertama adalah, di sini kita menyediakan sistem pencatatan data sampah dan proses daur ulang secara efisien. Selanjutnya adalah memudahkan pengguna dan dalam menambah, mengedit, dan menghapus data jenis sampah maupun jumlah sampah. Setelah itu kita menyediakan fitur pencarian dan pengurutan data sampah yang sudah diinputkan, serta mendukung kesadaran masyarakat terhadap pentingnya daur ulang melalui pencatatan digital. Nah, jadi di sini kita akan mengenalkan secara langsung, eee, aplikasi ini untuk mempermudah segala bentuk pengolahan data yang berkaitan dengan sampah, yang dimana secara tidak langsung ini akan mendukung kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya daur ulang. Lalu, untuk meminimalisir juga adanya pengelolaan sampah yang kurang efisien. Jadi kurang lebih seperti itu tujuan aplikasi kami. Nah, selanjutnya adalah deskripsi tugas besar. Nah, jadi untuk deskripsi tugas besar ini kita ambil dulu untuk nama aplikasinya tadi sudah saya sebutkan, yaitu aplikasi pengelolaan data sampah dan daur ulang. Yang dimana untuk aplikasi ini akan digunakan untuk mencatat data pengelolaan sampah dan daur ulang di suatu wilayah. Jadi data utama yang digunakan itu adalah seperti jenis sampahnya, setelah itu jumlah sampah yang dikumpulkan, setelah itu ada juga metode ataupun proses daur ulang, yang ditujukan untuk edukasi juga untuk masyarakat, sebagaimana agar, mempermudah masyarakat untuk mendaur ulang sampah-sampah yang ada. Nah, setelah itu di tujuan aplikasi ini, di sini kita mencatat dan mengelola data sampah dan proses daur ulang di suatu wilayah yang di mana tadi bisa digunakan oleh pengelola sampah sendiri dan juga bisa digunakan masyarakat umum sekalipun. Jadi, tidak hanya petugasnya sendiri, jadi untuk masyarakat dan khalayak umum juga bisa dapat kontribusi dalam daur ulangnya. Nah, Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke spesifikasi dan fitur aplikasi. Karena tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan aplikasinya, sekarang kita membahas lebih dalam lagi ke spesifikasi dan fitur aplikasi. Oke, yang pertama itu fitur utamanya tersebut seperti di spesifik aplikasi yang ditugaskan. Ya gitu, yang pertama kita ada CRUD, create, read, update, delete, dan data sampah. Atau pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data jenis sampah dan jumlah sampah yang dikumpulkan. Kedua, sistem juga dapat mencatat daur ulang, termasuk metode daur ulang yang digunakan. Lalu pencarian data ini kita menggunakan function sequential dan binary search. Lalu kita juga ada pengurutan data, misalnya pengurutan data ini mau sampah yang lebih ringan atau yang lebih berat. Itu kita menggunakan function selection dan insertion sort. Lalu kita juga di fitur utama ini akan menampilkan statistik jumlah sampah dan daur ulang. Oke, sekarang juga ada
selanjutnya adalah fitur tambahan, yaitu edukasi tentang sampah untuk semua usia. Dikarenakan yang menggunakan aplikasi ini tidak hanya petugas yang sudah mengerti tentang sampah, tetapi semua kalangan umur gitu, seperti anak kecil, lansia dan sebagainya. Lalu di sini juga ada fitur tambahan, yaitu penambahan ID untuk setiap data, yaitu untuk mempermudah pencarian dan mencegah duplikasi. Kenapa adanya ID sampah ini? Sepertinya misalnya ada kayu nih. Nah, sampah kayu ini eh, ada dua. Yang satu kayu yang akan didaur ulang dan yang satu lagi tidak didaur ulang. Nah, itu tuh beda ID juga gitu. Jadi tidak semua sama ID-nya di setiap sampah yang diinputkan. Oke, langsung ke tantangan dan solusi pengembangan. Oke, selama proses pembuatan aplikasi pengolahan data sampah ini, eh, kita juga menghadapi beberapa tantangan baik dari sisi teknis maupun non teknis. Yaitu di tantangannya ini kita kurang komunikasi dalam tim. Jadi gimana ya? Mungkin dikarenakan jadwal kita yang padat, dikarenakan banyak tugas-tugas yang lainnya, jadi komunikasi dalam tim ini kurang gitu. Yang kedua, kesulitan implementasi sorting, searching, dan fungsi atau prosedur. Jadi kenapa sih kesulitan? Karena eh, kita di spesifikasi ini kita membutuhkan dua searching, dan kadang kita tuh bingung di mana sih bagian mana sih yang harus di binary search atau bagian mana yang harus di sequential search. Lalu eh, melancar alur program aplikasi agar mudah dipahami dan digunakan. Soalnya yang menggunakan aplikasi ini tidak hanya orang dewasa seperti tadi yang saya buat, bisa juga anak kecil atau lansia. Jadi kita memerlukan atau harus merancang alur program aplikasi agar mudah dipahami dan digunakan untuk semua umur. Lanjut ke kesalahan kode sintaks. Jadi kita kadang ketika ngoding itu banyak sintaks error yang harus dicari dulu di mana errornya, dan itu memang sangat menghabiskan waktu. Dan lalu selain itu juga konflik file GitHub, karena ketika file upload bareng itu karena bakal nabrak gitu filenya. Dan mungkin di UI UX-nya, karena ini kita berbasis CLI, jadi UI UX-nya seperti biasanya saja. Nah, namun selain ada tantangan juga pasti ada solusinya, yaitu yang pertama melakukan pertemuan tim, terus belajar mandiri plus diskusi dengan dosen. Misalnya, Pak, saya bingung nih di bagian sini, apa ya solusinya? Nah, itu bisa ditanyakan juga pada dosen. Saya kemarin juga sempat nanya ke dosen seperti itu. Lalu testing berkala dan review kode. Ketika pengerjaan GitHub itu, ketika pekerjaan coding itu, saya setiap membuat function, saya selalu mengecek apa nih yang kurang. Jadi ketika beres coding langsung saya cek gitu, supaya tidak banyak sintaks yang error ketika codingan beres. Lalu mungkin pelatihan GitHub saja ya, karena kita kurang terbiasa dalam memakai GitHub. Next. Oke. Jadi di tampilan CL ini juga kita menyediakan opsi utama memudahkan pengguna dalam pengelolaan data sampah. Yang pertama itu edukasi jenis sampah. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi alurnya gitu. Karena tidak semua orang paham tentang sampah, jadi saya memberikan penjelasan jenis sampah terdahulu. Di penjelasan jenis sampah itu ada apa sampah yang ingin kamu ketahui, atau metode daur ulang apa yang mau dipahami gitu. Lalu ada input dan modifikasi data gitu. Lalu pencarian data sampah dan pengurutan data sampah, statistik data sampah. Di statistik data sampah juga itu menampilkan jumlah total sampah yang dikumpulkan dan yang berhasil didaur ulang. Nah, jadi di statistik itu kita tahu gitu, si user ini atau pengguna itu tahu sampah apa sih, berapa banyak berat sampah itu yang dikumpulkan, dan berapa persennya dari daur ulang itu yang didaur ulang. Dan detail codingannya bisa dicek di GitHub saja. Next. Nah, jadi kesimpulannya aplikasi pengolahan data sampah dan daur ulang berhasil memenuhi tujuan utama, yaitu membantu pencatatan data sampah dan proses daur ulang secara efisien. Selain itu juga fitur seperti penambahan, pengubahan
penambahan, pengubahan, penghapusan, serta pencarian dan pengurutan telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Lalu, proyek ini juga memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan konsep logika pemrograman, function, prosedur, dan tipe data, serta menjadi bagian dari portofolio pembelajaran yang bermanfaat. Jadi, pengerjaan tugas ini juga banyak mendapat pengalaman. Oke, mungkin itu cukup untuk presentasinya dan kita akan langsung ke itu cek 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 codingan. Sekarang kita lanjut ke hasil aplikasi yang sudah kita buat. Jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan di presentasi tadi, tampilan awalnya ini akan seperti ini. Di sini user akan melihat aplikasi ini gitu seperti selamat datang di aplikasi pengolahan data sampah. Dan user juga disuruh memilih 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Dan di sini sudah ada keterangannya masing-masing. Oke, saya akan yang tadi yang fitur untuk semua kalangan umur itu ada di penjelasan data sampah. Oke, sekarang penjelasan di sampah. Oke, sekarang kita run ya. Misalnya ke 1. Nah, di 1 ini user akan memilih apa sih yang user ingin ketahui, yaitu jenis sampah atau metode daur ulang. Jika user memilih jenis sampah, nah, jenis sampah ini user bisa melihat ada apa sih sampah organik, anorganik, dan B3. Di sini dijelaskan apa itu sampah organik, anorganik, dan B3. Dan juga ada contoh-contoh sampahnya seperti di sini. Oke, dan ini juga di user sangat dimanjakan oleh user experience-nya seperti ketik 0 jika sudah membaca. Jadi semua fitur itu dijelaskan dengan baik. Oke, misalnya tadi mau metode daur ulang. Nah, di metode daur ulang ini ada daur ulang mekanis, daur ulang kimia, daur ulang organik, daur ulang energi, dan daur ulang upcycling. Ini sebenarnya panjang, jadi seperti ini penampilannya, tapi aslinya tidak seperti ini ya, sama tidak jauh seperti yang sampai ini. Ini karena kepanjangan sampai nembus baru tuh, baris baru. Oke. Dan ini juga kalau misalnya user tidak jadi ini langsung keluar aja bisa jadi. Itu untuk penjelasan dari sampah. Dan kita akan lanjut ke input data. Jadi di input data ini user atau kita coba dulu ya. Misalnya gimana sih user kalau gak mau menginput dulu? Bisa misalnya kalau langsung tambah dari data. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi langsung ada harus input si user itu dipaksa untuk menginput data terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke menu input data. Nah, di menu input data ini kita langsung dapat ke menu input sampah. Nah, di sini user juga dijelaskan bagaimana sih cara contoh format inputnya harus seperti apa. Contohnya nih, masukkan plastik dengan jumlah 5. Isi dan catatannya jika user ingin berhenti untuk mencatat bisa dengan pagar gitu. Nah, oke, kita lanjut ke pengaplikasiannya. Karena kita plastik misalnya. Plastik seperti contoh saja. Dan ini jumlah sampah. Jumlah sampah misalnya saya ingin 30. Nah, di sini juga user diberi pilihan lagi. Kalau ada UI UX-nya mungkin bisa user tinggal klik gitu mau organik, anorganik, B3. Tapi karena kita menggunakan CLI, jadi kita dipaksa user untuk memilih. Plastik ini masuknya ini ke anorganik. Anorganik pilih. Nah, di anorganik juga ada pilihannya seperti mekanis, kimia, upcycling, atau bahkan si user tidak bahkan mendaur ulang. Kita daur ulang mekanis saja ya. Nah, dan langsung ID sampahnya keluar setelah user menginput data. Jadi ID sampahnya itu langsung keluar gitu. User tidak perlu ribet-ribet menginput data ID. Jadi disediakan langsung oleh aplikasi. Lalu kita tambah data lagi seperti kayu misalnya. Atau daun deh, daun. Daun dengan ukuran 50 kilo misalnya. Daun 50 kilo berapa banyak ya? Misalnya jenis sampahnya itu organik. Nah, ini beda kan, misalnya jika user organik, metode daur ulang juga untuk yang organik tidak akan masuk ke anorganik. Metode daur ulang.
Metode daur ulang saya ingin daur ulang organik deh biasa saja seperti kompos. Nah, ID sampah juga langsung keluar. Misalnya 1001, 1001 dan 1002. Lalu kita akan menambahkan sampah baterai dengan jumlah 10 deh. 10 dan baterai ini masuk ke B3 ya, seperti di penjelasan yang saya bikin tadi. Nah, B3 juga tentu saja ini akan berbeda dengan jenis sampah yang lain. Ini organik dan ini anorganik dan ini organik dan ini anorganik dan ini B3 itu kan beda-beda semua. Jadi kita sudah research juga ini sebenarnya benar gitu. Organik ini hanya bisa didaur ulang dengan organik seperti kompos atau energi dan atau terakhir tidak akan didaur ulang. Saya baterai ini tidak akan didaur ulang deh. Misalnya 4. Nah, 4 tidak akan didaur ulang. Kita ingin menambah sampah lagi, misalnya apa ya? Kain gitu. Dan kain. Baterai udah, oh kayu deh kayu misalnya 100 kayu kan berat nih 100. Nah organik kan, misalnya user ini tidak sengaja ingin menginput malah seharusnya tidak akan didaur ulang tapi user menginput 4 nah 4 akan menginformasikan pada user itu pilihan tidak valid dan dianggap tidak didaur ulang, jadi langsung ke tidak didaur ulang gitu. Nah, mungkin itu contoh sampahnya saja. Kita N saja. Nah, terus kalau misalnya mau nambah data, di mana sih? Nah, kalau mau nambah data, kita pilih nomor 3. Tetapi jika user ingin ke input sampah atau salah paham, misalnya user ketik 2. Nah, itu tidak bisa. Jika ingin menginput data, masukkan di menu tambah data. Berarti user harus nambah datanya di sini. Gitu. Nah, di ketiga ini ada tambah, edit, dan hapus data. Misalnya, saya ingin tambah data. Nah, kita juga mengasih tahu kepada user biar tidak menginputkan lagi. Jadi sampah yang sudah kamu inputkan itu plastik, daun, baterai, dan kayu gitu. Misalnya saya ingin lampu deh. Lampu dengan 20, yaitu lampu itu B3 dan akan didaur ulang energi. Ya, jangan kimia. Nah, user ini data telah ditambahkan. Nah, saya ingin melihat deh, aduh data mana ya? Data saya tadi apa aja? Nah, kita bisa juga lihat di sini, yaitu cetak semua data. Nah, cetak semua data sudah ada. Maksudnya itu sudah dijelaskan semua, gitu, ditampilkan. Oke, tadi tambah data sudah, atau mungkin user pengen cari data. Cari data. Kenapa? Di seri itu juga ada berdasarkan jenis ID, berdasarkan ID atau jenis. Nah, kenapa sih ada menu cari sampah atau cari data ini? Karena jika user menginput banyak sampah itu kan bingung juga kan ke usernya gini. Aduh, saya tadi mau cari data apa ya? Nah, ada ini juga gitu loh. Misalnya saya ingin mencari data dengan ID. ID apa sih yang menurut saya 1005? 1005 itu adalah lampu dengan jumlah 20, jenis daur ulang sama kan seperti di sini gitu. Lalu yes, saya ingin mencari data lagi. Ingin mencari data, cari datanya membesarkan jenis. Nah, jenis apa sih? Nah, jenisnya itu ada organik, anorganik, B3. Misalkan user tuh pengen saya ingin melihat apa aja sih yang organik gitu. Misalnya organik, ini organik semua, misalnya yes. Kita cari data lagi jenis anorganik cuma satu. Yes lagi, cari data misalkan jenis dan B3. Nah, ini semua ada nih cari data gitu. Oke, misalnya yes dan cukup keluar ya udah keluar. Oke, sekarang lanjut ke oh ya mungkin 3 nih. 3 ini saya ingin menghapus data. Kayaknya ini gak mau di input deh. Nah, user bisa menghapus data. Nah, kita juga memperlihatkan lagi nih ID mana sih yang mau dihapus gitu supaya lebih jelas lagi pada user. Misalnya saya ingin menghapus yang data lampu, yaitu dengan
ID 1005. Oke, kita ini tampilkan lagi. Tuh, sudah tidak ada. Tuh loh. Dan misalnya juga saya ingin mengedit data. Nah, edit data ini edit data berat. Jadi berat sampahnya tuh mau diedit seberapa berat lagi gitu. Jadi misalnya, oke lanjut aja. Nah, data mana nih yang mau diubah? Misalnya plastik ini 1001. Nah, ada juga mengubah menjadi berapa kilo. Nah, misalnya si sampah plastik ini 30 dan saya pengen ubah ke 50 ke 40 deh. Nah, sekarang kita cek lagi datanya dan sudah berubah jadi 40. Misalnya lagi apa ya? Hapus data deh. Hapus data lagi, saya ingin menghapus data yang 1002. 4 sudah tidak ada 1002. Dan saya ingin menambah data lagi. Misalnya apa ya? Daun udah botol, misalnya botol nih. Botol dengan jumlah 15 kilo. Botol itu anorganik dan mekanis biasanya. Oke, kita tampilkan semua data lagi. Nah, sudah ada botol. Gitu. Oke, tadi tambah edit hapus data sudah semua. Nah, sekarang urutkan ya. Sekarang pengurutkan seperti biasa ya, ini jadi berat. Mana sih yang paling berat? Mana sih yang paling berat? Nah, yang paling berat itu jelas kayu 140, 15, 10. Itu untuk yang paling berat, ini untuk yang paling ringan. Nih, jadi tanpa disadari juga ini sudah memperlihatkan nilai maksimal dan nilai minimal. Nilai maksimalnya itu 100 dan minimalnya itu 10. Gitu. Dan ada juga kita pengurutan berdasarkan jenis sampah atau alfabet. Jadi jika kita memilih yang alfabet ini akan sesuai dengan alfabet awalnya, gitu. Misalnya B, C gitu. Jadi sesuai pengurutan itu. Oke, sudah. Lalu kita akan menampilkan statistik data. Nah, di sini juga user diberi pilihan mau total data sampah yang sudah dikumpulkan atau hanya ingin didaur ulang saja. Misalnya saya ingin yang semua yang sudah dikumpulkan saya itu seberat berapa kilo sih? Nah, ini dia 165 kilo. Ini dulu yes, misalnya saya total daur ulang. Nah, yang didaur ulang ini 55 kilo dan 33% dari data yang berhasil dikumpulkan. Oke. Bagaimana sih jika menghapus data semua? 1001, hapus data lagi 1003, hapus data lagi 1004, hapus data lagi 1006. Nah, dan jika ingin menambah, saya tidak bisa karena user harus menginput terlebih dahulu. Misalnya kayu lagi 100, organik juga. Nah, ini juga tentu akan beda statistik. Nah, mungkin itu semua fitur-fitur aplikasi yang sudah saya buat. Jadi mungkin kesimpulannya kita sudah menyelesaikan tugas dan semua fitur atau spesifikasi sudah sesuai dengan arahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.